ketika lu jalan bawa batu, dia harus gini. Dia udah tahu pasti batu itu buat dia. Iya emang. Buat siapa lagi? Gua sampai ngobrak-abrik belakang. Iya. Ya udah Tai. Nanti ya dari Ayu ya. Ya. Dari Ayu nanti mau disambit batu juga. Gerakannya kalau nggak gini nih, ciri khasnya maju kaki kanan, tangan kiri. Sama gini. Sama gini. Sama gini. Soalnya nih, sama gini. Dia emang energik. Dia emang dari dulu sampai sekarang energik terus. Iya. Emang dari kecil nunggu di pohon arak lu ya. Kayaknya kepikiran pengen bikin ini dah. Lu jangan sembarangan. Dia gue pengen bikin biografi tentang dia sebagai penonton andal Indonesia. Tai, lu kasih tahu dong sama mereka. Lu udah 5 tahun ini jadi gurunya Lisa Natalia kan? Zumba. Iya. Oke, kita baca judul dulu ya. Kemarin siapa biasanya? Bagas. Judul hari ini. Bagas. Judulnya. Bagas. Judulnya iya ntar gue jelasin. Parah. Judul hari ini. Judulnya adalah Berjuang pagi hingga petang. Semangat tak pernah pudar. Meski lelah datang menghantam, harapan tetap akan terjaga. Berjuang. Ajang, kita belum kasih kado ya, Jang. Udah deh, Oma ngapain sih? Iya. Ngapain sih? Iya. Ingetin ah. Iya, nanti Orang bang besok aja tutup. Lo kalau mau ambil kado hari Sabtu no ke Bang Mega sono. Kita kedatangan suami istri yang sedang berjuang untuk kehidupannya. Kita panggil dia Sidik, Edward, dan Dea. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke Brownies, Sidik dan Dea ya. Jadi Sidik ini dulunya pemain FTV terkenal yang sekarang sudah sedang berjuang untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Berarti terakhir syuting itu kapan ya? Terakhir syuting sih sebelumnya belum terlalu lama banget ya, kurang lebih 6 bulan. Ya udah lumayan lama lah, 6 bulan. 6 bulan lalu? Ya. Berarti sempat yang viral waktu itu terus akhirnya sempat ada tawaran syuting lagi? Sempat viral yang tahun lalu itu, terus abis itu sempat syuting cuman sambil jualan masih. Terus FTV masih lumayan. Nah terus habis itu kemarin kenapa di stop? Satu dikarenakan lagi pengen bener-bener ya udah fokusin aja dulu deh belajar usaha, belajar jualan ini. Soalnya kemarin kan sempet kayak kita syuting tapi dagangan jadi kurang fokus juga kan. Jadi gimana caranya biar ya udah ini fokusin dulu sekarang usaha ini, syuting nggak apa-apa ditinggalin dulu sebentar untuk mempelajari semuanya. Berarti anak ada sekarang ada? Ada 2. Ada 2 ya. Ini yang paling kecil. Ini paling kecil. Ini paling kecil. Kamu jualan di daerah mana? Sekarang online sama juga kalau sekarang tuh baru bulan puasa ini di Andara. Oh, dekat rumah Raffi. Ya, daerah rumahnya Raffi. Oke. Nah, berarti kalau jualan anak di titip apa ikut? Kalau lagi nggak ada yang jagain, misalkan orang tua semua lagi pada sibuk, kita otomatis mau nggak mau harus bawa. Soalnya nggak ada yang jagain juga kan. Gitu. Jadi nah itu lebih apa sih? Memang kalian tuh kios atau gerobakan? Kalau sekarang ini kita jualan di motor, udah berhenti aja pinggir jalan gitu. Soalnya gimana ya? Tempat nggak ada apa segala macam. Jadi kita on the spot aja langsung kemarin. Langsung di situ. Langsung di situ. Nyari-nyari sebentar, cuman keliling udah yang bisa langsung ditempatin aja tempat jualannya di mana. Cepet-cepetan gitu. Oke. Tapi pernah sampai diusir Satpol PP gitu? Karena memang nggak boleh itu ya. Saya akuin, semua apapun itu yang jualan mengganggu fasilitas lingkungan itu kan, betul. Otomatis nggak boleh ya melanggar. Nah, jadi sih dikakuin sempet di daerah Kalisari, kita jualan di pinggir jalan, memang di wilayah situ wilayah kuliner tuh, kanan kiri semua pedagang kaki lima. Tapi ya semenjak itu entah kenapa ya udah kena lah kita, akhirnya kena teguran gitu, nggak sampai yang diusir sampai diangkut barang atau segala macam ya, baru hanya sampai kena teguran, cuman Sidik sadar diri. Oke. Bisa bertanggung jawab gitu ya. Oke. Nah, berarti sekarang ini kan udah jualan lagi.
pendapatan menurun atau enggak sih sebenarnya? Kalau dibilang dari yang tahun kemarin, kita ngomongin dari tahun kemarin viral dulu ya. Nah, pas viral tahun kemarin itu alhamdulillah cukup lumayan baik. Membaiklah usahanya, pelan-pelan membaik gitu ya. Perekonomian membaik juga. Tapi setelah itu Sidik mencoba untuk hal yang baru. Mau coba di dunia online gitu kan, makanan instan dan lain-lain. Ternyata gak semudah itu menjalaninnya, pasti ada naik, ada turun. Makanya kamu jualan makanan matang juga sih ya. Satu itu, nah makanya sekarang tuh mau gak mau yang kemarin hanya kita percaya sama online, yang bisa mengembangkan perekonomian kita di online, ternyata gak semudah itu juga. Makanya baru di bulan puasa ini saya balik lagi ke jalanan, mikirnya sama istri kita ngejemput bola aja lagi. Oke, ini sebenarnya kenapa online malah justru kamu anggap malah nggak menjanjikan gitu? Kan itu lebih luas sebenarnya. Dia bukan makanan kering, Om. Dia pakai seblak ya kamu jualnya. Iya, kayak bakso aci. Bakso aci mateng gitu ya. Jadi kalau misalnya online beli di pakai apa emang udah ada kemasan? Aplikasi. Oh, kemasan. Bikinnya. Nah, kemarin jadi awalannya itu Sidik bikin tuh kan dulu pertama kali viral adalah bakso cilok kan. Bakso cilok itu mengandung hewani, ayam. Kita bikin kemasan itu yang bakso cilok itu, tapi ternyata ada kesalahan, mungkin kayak nggak awet, basi lah kalau kita bilang. Nah terus habis itu yaudah saya beralih ke bakso aci. Bakso aci ini juga sempat namanya trouble-nya kayak di keras atau ada yang berjamur dan lain-lain yang mesti Sidik pelajarin lagi. Tapi waktu itu juga sempat ada ada beberapa food vlogger yang review. Nah, mungkin beberapa food vlogger reviewnya bagus dalam artian mereka jujur, fair-fairan. Begini kerasnya apa segala macam, tapi ada yang pembawaannya tuh pembicaranya nyaman, tapi ada yang cara pembawaannya mereka tuh langsung kasih tahu tuh langsung judge bener-bener, jadi otak orang-orang tuh udah langsung nilainya ini udah jelek gitu loh, udah gak enak. Ya. Dari situlah mulai gitu. Emang sebenarnya dampak itu lumayan berbahaya sih gitu ya. Maksudnya gini, ya terserah siapapun itu yang sedang menyaksikan tayangan ini gitu ya. Oh ya, food blogger itu memang ya oke lah, bisa menjadi rekomend kita membuat apa ketika kita mau pilih makanan. Tapi please gitu ya, ketika memang itu ada kritikan yang sifatnya berbahaya atau mungkin berbahaya untuk si penjual gitu ya, dampaknya ya lebih baik dikasih tahu internal, akan lebih fair ya. Lebih kan kalau sekarang ini kan buat jadi pembelajaran ya. Betul. Tapi Sidik juga nggak. Karena ini kan usaha dari awal ya, dari nol. Kalau bukan kita yang support ya siapa lagi gitu. Nggak akan mungkin pengusaha kecil. Kita bisa bilang Sidik itu pengusaha, tapi dia bisa langsung sebesar seperti usaha bakso-bakso terkenal yang lain. Nggak mungkin. Harus belajar bos, semuanya harus belajar dan proses. Jadi kita sebagai pembeli, kalau kita kepengen anak-anak bangsa ini yang muda-muda bisa terus maju, ya kita harus support mereka ya dengan cara memberikan bro, ini gue nyobain gini, hati-hati nih gitu ya. Benar. Karena kalau ada yang komplain pasti Sidik kasih kompensasi gitu kan? Pasti. Oke, kalau food blogger tuh memang agak susah tuh. Iya, kalau Sidik sih bukan permasalahan mereka. Kalau Sidik senang mereka jujur ya. Iya. Tapi caranya itu aja sih. Tuh, cara penyampaiannya ya harus bisa. Mau mereka upload ke video mereka terserah. Cuman cara Dampaknya kalau misalkan orang intonasinya salah, ugal-ugalan, pasti orang nyampainya ugal-ugalan. Setuju sih, setuju. Jadi salah pengertian jadi. Jadi ya mungkin bawaan dianya begitu, mungkin menurut followernya dia oke, ya kan. Tapi ya sekarang ini hati-hatilah karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan juga banyak mengurangi pekerjanya ini ya. Jadi yang bekerja di bidang masing-masing yang penting boleh, yang penting jangan nyenggol. Belajar dari Mak Opsa ya, siapa sih? Opsa. Ya kan itu itu kasihan juga loh ya. Untuk dia sekarang ya, Mak. Iya, tapi sekarang dia pelan-pelan lagi bangkit lagi, pelan-pelan gitu. Pokoknya yang pasti Sidik itu harus ketemu caranya sebenarnya kalau Aci. Ya. Itu harus ketemu caranya. Ini ajak main sama badut di sini. Katanya. Maaf ya. Tapi katanya kalian ini pernah jualan sambil hujan-hujanan sampai bannernya rubuh. Oh, bukan banner rubuh. Jadi kemarin tuh sempet kita kan jualan sekarang di pinggir jalan itu kan. Seketika hujan mendadak tuh deres langsung. Nah, ya udah. Kita tuh kebetulan pas hari itu cukup lumayan banyak bawa produknya. Nah, hujan deras, kita kelabakan semua segala macam, nggak sempat sembuh. Bukan banner yang jatuh, tapi produk kita, makanan yang kita jual itu anyut semua tuh sama, kan kita di pinggir jalan, anyut semua, pokoknya anyut ke bawah air lah. Hidayah banget deh, oke. Kurang saya aja tuh tinggal sujud.
udah bingung mau ngelakuin apa soalnya kemarin tuh udah. Ya karena proses ujian cepet banget gitu ya. Wah udah bingung lah, apalagi barang dagangannya tuh nggak banyak yang kena, hampir 100 bungkus ya. Rusak semua mau nggak mau. Kalau kamu jalan nih sekali keluar gitu, itu kira-kira bawa 100 porsi? Kurang lebih ya 100. Terus kalau misalnya 100 porsi seharian laku, kira-kira dapat berapa sih Dik sehari? 100 porsi itu kurang lebih, kita berapa sih? Sejuta lah, hitung bulat keseluruhan. Berarti buat besoknya lagi dipakai buat belanja lagi gitu, dan seterusnya ya? Ya. Gitu. Jadi dia muterin dari situ aja gitu. Muterin dari situ, apalagi kan. Terus masak bahan dasarnya di rumah kalian lagi berdua? Kita kalau misalkan yang kayak bahan-bahan yang lain yang kayak kering-keringan kita udah beli langsung di tempat produksian. Nah cuman kalau misalkan kayak bumbu kita juga kalau dibilang tuh apa ya, kalau orang zaman sekarang sebutannya maklon. Iya. Kalau kita masih maklon sih sebenarnya. Jadi kayak apa yang kalian maklon tuh apa? Bumbunya. Jadi kalau bumbu resep semua dari kita. Nah, cuman kan kemarin Sidik sempet mau bikin produksi sendiri tuh di rumah. Ternyata pas pengen izin bikin PYRT atau BPOM-nya itu kan harus standar tempat yang memadai kan. Sedangkan saya pribadi belum punya tempat yang memadai. Nah, alhasil waktu itu juga dikasih kenal sama orang, kita sharing apa segala macam. Dan sama ceritanya tuh saya juga dibantuin kayak film-film Hidayah. Saya nggak pure ngebayar, tapi dibantuin sama mereka. Akhirnya pas udah barang kejual, baru saya bayar lunas. Gitu. Dan akhirnya tapi nggak bisa dilanjutkan karena perputarannya nggak bisa. Benar. Oke. Aku ada artikel lagi, coba buat Sidik ya. Mana artikelnya? Versi Sidik Edward saat istri dicibir tak bawa rezeki setelah nikah. Ada gitu yang ngomong gini? Ada. Ngomongnya gimana sih? Kemarin tuh gimana ya? Kamu nggak bawa apa? Kak, kayaknya istri kamu nggak bawa rezeki deh. Iya, ada yang kayak gitu. Cuman waktu itu saya nggak tahu. Soalnya tiba-tiba istri nih nangis aja di kamar. Jadi sebelum yang sekarang jualan di pinggir jalan ini, kemarin kita sempat jualan coba di rumah. Selesai jualan, nih istri kok ke dalam biasanya bantuin nih, kok nggak keluar-keluar tuh. Di dalam kamar ya saya samperin, saya nonton TV biasa, kirain gak ada apa-apa, kok dia nangis senggukukan, aku tanya, kamu kenapa kok kayak gitu, gini-gini, aku salah, kalau aku salah ya aku minta maaf, gini-gini, kamu capek kerja kayak gini ya, gitu. Ternyata enggak, cari tahu, saya paksa sedikit, lihat handphone, ternyata ada salah satu chat yang seperti itu, dan itu melukai hati istri saya dan otomatis juga saya. Dia bilang poinnya adalah, Kak, kayaknya istri kakak itu bikin rezeki kakak, apa nggak ngebawa rezeki deh untuk kakak. Kayak ibaratkan tuh rezeki tuh dia yang ngatur, dia yang tahu. Padahal ya rezeki tuh bisa dari mana aja. Istri saya udah ngasih rezeki, anak saya 2, kurang rezeki apa lagi. Makanya kadang-kadang kayak netizen tuh oke lah, menjadi hal yang buat menegur kita secara tidak langsung. Tapi kadang-kadang ada hal yang bikin kata-kata menyakitkan. Iya. Ya sebenarnya mereka inginkan adalah kita menjadi seperti apa yang mereka mau gitu. Ya. Itu yang nggak semudah itu. Jadi Sidik ya berusaha untuk fight di situasi yang sekarang ini sehingga akan menjadi cerita indah kalau suatu saat nanti mereka akan sukses. Amin. Justru istrinya sampai sekarang ini masih terus mendampingi. Lah justru ini yang harusnya dicari. Iya kan? Jadinya Sidik dengan bijak menenangkan dan ya mudah-mudahan semua bisa dilewati ya Sidik ya. Amin. Apalagi kamu masih mau berusaha, pasti ada jalannya ya. Tapi kalau dia sendiri sebelum bisa diceritakan ke Sidik, kamu hanya bisa diam dan drop jadinya. Sakit hati sih Kak. Dia sebenarnya nggak mau cerita sama suami. Biarin aku aja yang tahu, tapi suami maksa untuk ambil HP-nya. Pengen dicerita ke mama aja. Biar suami nggak tahu, pengen cerita ke mama. Kalau aku udah sama Sidik gimana? Soalnya udah sampai ngomong kayak gini gitu. Jujur aku sakit hati banget. Iya, dampaknya sampai dia hampir nyerah untuk ngadepin jalanin keluarga gitu loh. Maksudnya pengen amit-amit ada perceraian dan lain-lain. Cuman ya kamu di sini cuman
hanya sabar dan tahan banting aja dulu. Memang kalau dibilang omongan, kita dengerin omongan netizen apa segala macem, nggak akan pernah berdiri tegak di kaki kita sendiri. Jadi ya mungkin karena basicnya juga Sidik kan public figure, jadinya apapun itu menjadi sorotan. Benar. Iya kan, tapi ya padahal yang Sidik lakukan nggak minta bantuan apapun kok gitu. Benar nggak? Tapi justru kita harus belajar loh. Kenapa saya bilang harus belajar? Apa ketika kita ada di posisi yang Sidik lagi jalanin ini, kita pada mampu nggak bisa ngelewatin seperti yang Sidik jalanin? Itu belum tentu loh setiap orang. Ya, jadi please doakan yang terbaik. Kalau tidak bisa membantu atau apapun ya Diam tidak usah aja. diam. Iya, betul. Tidak usah ikut menghakimi seolah-olah ya ucapan kalian udah paling benar. Benar. Ya. Coba dari Sidik sendiri nih ya, ngungkapin isi hati ya dari Dea deh. Rasa sayangnya Dea sama Sidik, apa yang ingin dia sampaikan untuk Sidik? Apapun itu. Nih. Bunda nggak nangis ya. Duh. Dia nggak mau bundanya nangis. Nih, lap bundanya. Apa yang ingin dia sampaikan untuk Sidik? Kalau aku pengen kalau dia udah sukses, aku selalu bilang jangan lupa sama aku sama anak-anak. Udah pernah nggak nangis? Kalau Sidik mau ngomong apa sama istri? Terima kasih selama ini udah nemenin Sidik dari mungkin dari artis hancur, susah, tapi masih tetap bertahan sampai sekarang, dan temenin Sidik lah sampai nanti, sampai akhir. Dan nggak selamanya hujan terus Sidik, pasti akan ada cerah dan bahagia untuk Sidik dan juga keluarga. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.